nih bapaknya tinggi nih, anaknya pasti tinggi. Ngaruh emang? Ngaruh. Balik lagi sama kita di podcast Saling Silang. Liz, hari ini gue bawa temen. Temen sempet kenal aja sih sebenarnya. Nanti gue takut ini ya self claim. Ya kenalan lah. Kenal dari Padel. Jadi dulu dia sama lakinya, ternyata dia orang Palembang. Nah ternyata setelah gue follow-followan sosmed, dia ini suka ngonten juga masalah dokter anak. Dokter anak. Ibu ini dokter anak favorit mami. Moms and dads. Moms and dads kan. Nah, cuman kan tadi udah ke-spill juga. Dia nih aktif juga di apa? Apnon. Pageant. Jatuh pageant sih ya tuh. Jatuhnya Pageant. Tetap sih. jatuhnya pageant. Ya kan Apnon ini itu dari itu pageant DKI lah ya. Iya, provinsi ya. Provinsi. Duta pariwisata. Udah benar, bahasanya adalah duta pariwisata. Duta Masih Seven. Oh bukan. Nah, kan lu punya anak. Udah berapa Lu juga tahun? punya anak. Udah berapa tahun lu? 12. 12. Anak gua 7 tahun sama 4. Oke. Kok gua lama ya mikirnya? Enggak tahu makanya gitu. Gimana lu ngafalin enggak umur anak lu? 4. Nah, coba kita ngobrol-ngobrol santai aja. Sama gimana tantrum-tantrumnya anak. Afifah. Cara gedein anak di era apa nih? Sosmed bahaya banget ya. Kayaknya plus minus lah ya. Iya, betul. Terus ya apa mungkin kalian bisa ngomong masalah pijan-pijan, gua nggak nyambung sih tapi Kan lu cuman hanya sebagai pengamat ya. pengamat dan teman. Teman, karena salah satunya adalah gue, temen lu. Iya betul. Kok lo baik sama gua sih? Gue tidak sejahat Gue pikir lu akan ngejauh. karena gue takut. Kalau gue kan sendiri ya. Oh iya. Kalau lu kan bahaya ya. Tetep kesetnya gue nggak apa-apa deh. Gue pikir lu akan jerumusin gue ke jurang. Ternyata lu tarik ya. Kayak gitu dong. Oke, kenalin lu dong. Afifah. Silakan kenalin ke teman-teman. Halo. Nama gue Afifah. Ya. Lengkapnya Afifah Mardatilah. Ya. Gue sekarang berprofesi sebagai dokter spesialis anak di Jakarta dan Tangerang Selatan. Oke. Berarti Jakarta, Tangerang Selatan tuh Bintaro ya? Bintaro sih sebenarnya. Bintaro kan? Cuman kan gue nggak boleh ngaku Jaksel aja, gue Jaksel Tangsel gitu kan. Jaksel Tangsel sama-sama selatan. Ya bener sih, nggak ada bedanya sih. Oke. Tapi kan asli wong Palembang kan? Asli wong Palembang. Tuh, wong Palembang. Wong gitu. Tapi SMA di Palembang? Enggak, gue terakhir di Palembang kelas 2 SD. Oh. Terus pindah ke Pindah Jakarta. ke Semarang. Jadi bokap gue tuh orang Bang dulunya. Jadi pindah-pindah Oh, kan. oke. Jadi gue SD tuh 2 tahun di Palembang, 4 tahun di Semarang, 1 tahun terakhir kelas 6 di Jakarta. Nah sejak itu gue di Jakarta terus sampai sekarang. Oh, makanya dia Apnon di Jakarta. Iya betul. Apnon dari di mana? Jakarta mana? Apnon Selatan. Apnon Jakarta Selatan. Jaksel. Jaksel. Kenapa lu? asli. Assalamualaikum. Oh. Gitu kan kalau cewek tuh begini sambil mendak dikit, kalau cowok tuh begini. Iya. Salamnya. Oh iya. Beda. Gak tahu lagi gue. Ya udah Ya. nggak usah. Dan kebetulan umur lu Jangan. sudah tidak memenuhi kriteria sih, Pak. Nggak cuma umur sih kayaknya. Kelakuan lo. Dia ikut bujang gadis aja lah ya. Iya. Bujang gadis Palembang. Palembang. Benar. Tapi kayaknya tidak memasuki kriteria sih. Yang ada Karena nggak bujang ya. aduh. Nah, Liz, kalau dari sisi lo dulu deh, apa nih? Sebenarnya yang mau gue tanya adalah Afifah sendiri sebagai dokter anak sudah berapa tahun? Gue tuh lulus PPDS tahun lalu residensi. Jadi gue Oke. baru setahun praktek sebagai dokter anak. Oke. Di salah satu rumah sakit Salah satu rumah sakit besar. swasta besar. Kayak gue tahu nih sebelahnya hari-hari bukan. bukan ya. Yang di sektor 9. Yang baru banget, gedungnya paling bagus kayaknya. Oh, gue tahu yang ke arah Geraha Bintaro. Yang deket Discovery. Iya itu. Iya betul. Itu. Arah Terus Geraha, PI. kan? Arah Geraha. Iya, iya. itu. Nggak disebutin aja deh tadi. Ya mana aja dia mah kalau mau disebutin sponsor gede kali gitu. Oke, udah selama 1 tahun. Gue akan menanyakan suatu hal yang paling gampang lah ya. Sebenarnya yang paling ditanyakan, pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh moms and dads untuk Afifah sendiri masalah anak tuh apa sih?
Kalau gue lagi kerja nih, masalah nomor 1, anak saya gizinya bagus nggak? Oke. Itu. Oke. Soalnya parents sekarang tuh makin aware menurut gue. Mereka tuh mau make sure kenaikan berat badan sama tinggi badannya bagus. Jadi mereka pasti nanya, anak saya tumbuh kembangnya bagus nggak? Intinya gitu. Tapi gini ya, Bu dokter aja. Bu dokter aja gitu loh. Ngaruh nggak tuh, katanya tuh, gue sering dengar omongannya. Nih bapaknya tinggi nih, anaknya pasti tinggi. Ngaruh emang? Ngaruh, bener. Iya, secara genetik. Iya, bener, ngaruh. Kebetulan gue tuh, kan gue praktek di rumah sakit tuh, tapi gue juga kerja di salah satu klinik di Jakarta Selatan. Klinik itu punya Prof. Aman Pulungan, jadi guru besarnya UI. Beliau tuh spesialis endokrin yang ngurusin masalah mau tinggi besar dan lain-lain. Yes, jadi banyak anak-anak yang merasa pendek atau apa tuh ke klinik kita. Nah di situ di assessnya. Jadi kebetulan itu kayak field gue lah, salah satunya yang gue sering ketemu pasiennya. Dan emang benar orang tua tuh punya peran besar di anak ini bakal tinggi apa kurang tinggi gitu. Bapak apa ibu atau mix? Dua-duanya. Jadi kita ada rumusnya. Jadi bapaknya berapa senti, ibunya berapa senti, terus anaknya nih cewek apa cowok, nanti kita hitungin potensi genetik optimalnya tuh maksimalnya di berapa? Yes, maksimalnya sama minimalnya juga. Nilai tengah juga kita hitungin. Oke, bisa gak singkat aja? Sekarang gue hitungin. Iya. Oke. Wah, di tes ya matematikanya. Iya, enggak, gue pengen tahu Pakai aja. kalkulator sih. Iya. Gua 190. Oke. Mau 190? Iya. Anak bukan 188. Oke. Oh, itu mulu. Anak 190. lo cewek apa cowok? Anak gue yang pertama cowok. Oke, cowok dulu deh. Cowok. Jadi lo nya 190. Iya, istri gua Kira-kira deh. 165 kali ya, 160. 165. Ya oke, misalnya 160 lah biar gampang ya. Atau tengah-tengahnya 163. Ya. Jadi misalnya berarti 190 tambah 160 atau 165 tadi tambah Tunggu. Oke. 190 ditambah 163 aja lah ya. Oke, tengah-tengah lah. 163. Oke. Terus dikurangin ini cowok ya ditambah 13. Apa itu 13? 13 tuh koefisien lah. Oke. Koefisien gitu. 190 tambah 163 1 tambah 13. Ya, bagi 2. Oke, bagi 2. Itu nilai ratanya berapa tuh? 183. Jadi anak lo kalau normal-normal aja nih, cowok makannya cukup, semua cukup normal, itu dia rata 183. Rata average. Kalau mau potensi maksimalnya 183 tambahin 8,5. Tambahin 8,5. 191,5. Ya itu kalau top potensialnya. Kalau lo ekstra nih, makannya proteinnya lo takerin, tidurnya cukup, lo suruh olahraga mungkin jadi atlet lah ya gitu yang bener-bener ditaker hidupnya, mungkin bisa 191,5 tadi Iya. berarti. Oh. Minimumnya berarti 183 dikurangin 8,5. Oke. Ya, oke. Ya kurang lebih ya. 170 something-nya. Ya 175 something lah. Oke. Ya. Kalau cowok. Ya. 4 atau anak kedua gue cewek. Kalau cewek berarti tadi 190 ditambah 163 dikurang 13. Dikurang 13. Bagi 2. Aduh, piye tuh Ki? Kalau dibagi 2 170. Nah, berarti rata-rata anak cewek lo 170. Tinggi ya? Lumayan, Tinggi. karena mamahnya 165 kan 163 lumayan lah untuk orang Indonesia. Tapi kalau hitungan seperti itu misalkan gini, kan yang tinggi Tiar kan. Nah, kalau yang tinggi istrinya? Sama. Jadi Average ya? Iya, Nggak ada dominan cowok apa cewek? nggak ada, cuman yang menentukan tuh anaknya tuh cowok apa cewek. Tadi kan kalau anak lo Cowok tambah, kalau cewek kurang kurang. 13. Coba gue hitung sendiri ya. Kalau gue kan nggak berani nyebutin di sini ya, Kan ininya berapa. pasangannya kan. ya? Pasangan gue sih ayah dari anak gue. Oh, iya. Gimana sih? Tapi itu beneran itu Nah, hal tapi yang gini ya. gue dapat jadi dokter anak ya. Soalnya mama, enggak sih, tapi anak gue papa lebih tinggi daripada ini Dahan. Sekarang? Iya 165. berarti dapat top potensialnya kali. Jadi kan rata terus plus 8,5. Atau kalau cewek berarti 170 ya hampir segue sih. Iya. Tapi fact-nya gua itu jauh lebih tinggi daripada bokap dan nyokap gua loh. Iya, berarti lo dapet top potensial bokap nyokap lo. Coba aja hitung bokap Kayaknya lo. gua sama bokap lo lebih dari 8,5 deh.
kan soalnya bokap lu tambah nyokap lu itu kan udah pasti terus plus 13. Oke. Dari plus 13 bagi 2 dulu. Berarti itu kan udah pasti lebih tuh. Terus ditambah iya lagi benar. Tapi benar kok hitungannya. Kayak gue nambahin tinggi bokap nyokap gue, terus gue dapat kayak di in between dari top potensial gue. Kan gue 175, top potensial dari gue itu 178,5. Nah, berarti lu sebenarnya above average yes, kan betul. harusnya. Nah, adik gue tuh kan above banget. Adik gue, cowok ya? Cowok 197 kan. Nah, berarti dia dapat yang lebih bagus lagi. Oh, oke. Gitu. Jadi sebenarnya gampangnya nih dalam case ayah sama ibu lebih tinggi ayah dibanding ibu ya. Berarti kalau lo punya anak cowok harusnya dia lebih tinggi dari bapaknya. Oh, mostly begitu ya. Harusnya kalau semua tercukupi. Kalau cewek harusnya lebih tinggi dari ibunya, tapi belum tentu lebih tinggi dari bapaknya. Hah? Cewek. Kecuali ya bapaknya tingginya mirip sama ibunya kan. Oke. Ya berarti dia mungkin lebih tinggi dari bapaknya. Oke. Oh, gitu. Kasarnya gitulah kalau lo mau lihat sukses nggak nih kakek nenek Kakek nenek. saya bokap nyokap lo, gue nih stunting nggak ya dulu zaman kecil? Oh, gue lebih tinggi dari nyokap berarti nggak stunting gue. Oh, itu aja nih parameternya. Ya itu gitu. Kasarnya gizi gue cukup lah dulu. Gitu. Berarti yang paling banyak didapatkan pertanyaan di rumah sakit lah yang ditanyakan oleh mom and dad itu adalah lebih ke gizi ya? Ya, ini yang sehat-sehat ya. Sehat, semua. ya. Oh, berarti kan berat badan, gizi tercukupi, itu termasuk tumbuh kembang dan lain sebagainya. Betul. Nah, cara ini, apalagi kalau misalkan orang tua anak pertama itu kan jujur Ketakutan ya? lo juga pernah di fase memiliki anak pertama kan? Iya. Itu ribet banget, banyak ketakutan. Terus istri gue sih yang ribet. Gue kalau lebih santai, ya udah pasti ada fasenya kan. Nah, itu gimana caranya untuk kayak apa namanya menenangkan orang tua? Tantrum ini ya? Yang tantrum ibunya apa anaknya nih? Sebenarnya kan harus dari handle orang tuanya dulu baru anak kan. Namanya anak. Pasti kan dari orang tua dulu. Kalau misalkan anaknya tenang, orang tuanya nggak kaget tenang, anaknya juga nggak tenang gak sih? Betul, setuju banget gue. Betul. Make sense gak sih? Bagus banget kesimpulannya. Logikanya? Bagus banget. Betul, setuju. Jadi kalau menurut gue pasien utama dokter anak itu sebetulnya orang tuanya. Oke. I see. Soalnya sebenarnya kalau ibaratnya nih ada kayak sayings yang bilang kan your first doctor tuh your parents kan, your mom lah gitu basically di rumah. Jadi sebenarnya gue tuh hanya tempat konsulnya para mama untuk supaya mereka bisa jadi dokter di rumahnya gitu. Oke. Nah, jadi that's why gue sangat mementingkan edukasi ke orang tua karena menurut gue mereka tuh justru perpanjangan tangan gue karena kan I cannot be at your home all the time gitu kan. Jadi ya lo itu dokter anak lo. Jadi makanya gue sangat penting banget sesi edukasi selama berobat. Itu jadi gue jadi kalau kayak lo nih, lo kan dokter anak. Betul. Lo sebagai mam nggak butuh lagi lo dokter anak. Nah, karena jadi iya make sense kan? Untungnya di kedokteran tuh kita ada kode etik ya. Jadi lo tetap berobat ke dokter. Sebaiknya kita tidak mengurus orang-orang yang punya apa sih bias gitu. Iya. Kan bini gue dokter, tapi bukan dokter anak. Jadi make sense masih butuh ke dokter anak kan? Karena mungkin ilmunya nggak di situ. Karena spesialisnya beda kan. Ya, ini masih oke kan. Nah, kalau dia kan as a doctor and as a mom. Oke. Lo masih butuh dokter anak nggak? Gue masih butuh dokter anak. Nah, especially pada case dimana judgement gue tuh nggak bakal netral ya. Benar. Contoh nih. Contoh misalnya cuman buat vaksin ya gue bisa. Anak gue kan normal. Ya. Setuju. In a case well baby gitu, anak gue lagi sehat, ya gue vaksin sendiri segala macam. Anak gue lebih nurut sama gue gitu. Ya udah gue vaksin semua sendiri. Tapi kalau anak gue ini sesek apa batuk ya? Ini sesek apa batuk? Daripada gue mikir enggak lah ini cuman batuk, taunya dia sesek, atau ini sesek gue lebay. Kalau internis itu langsung ngelarin dokter yang internisnya. Ya kalau gue langsung, gue kan punya senior, punya sejawat yang sesama dokter anak, which I trust. Jadi gue kayak minta judgement mereka. Menurut lo anak gue
sesek nggak? Kalau menurut dia enggak lu lebay aja, ya udah gue tenang. Oh, gitu. tetap ya. Karena kan akan beda ketika kita jadi ngurusin anak orang sama ngurusin anak sama sendiri. anak sendiri kayaknya beda. Karena iya nggak sih, ada subjeknya udah beda kan sih? bener, karena kalau misalnya ada dua kecenderungan dokter menurut gue, antara lo jadi super lebay mikirnya macam-macam karena lo tahu potensi differential diagnosis ya, kan diagnosisnya banyak nih yang mungkin, atau justru lo malah menggampangkan, alah itu cuman gitu doang, akhirnya karena lo kenal anak lo kan, lo kayak enggak lah biasanya gitu, cuman karena manja gitu misalnya. Padahal ternyata dia sakit beneran. Jadi untuk menghindari itu gue udah dari anak gue kecil gue punya teman-teman yang si ini kalau gue lagi gini gue tanya dokter ini gitu. Oh, berarti ada opini yang baru lagi dan beda. Second opinion ya. Yes. Oke. Dan begitu juga teman-teman gue, mereka juga sering konsul balik di grup, kan kita punya grup tuh tentang anak dia. Tentang anaknya. Jadi ngobrolin ini nggak sih? Ini ya, obrolannya adalah rekan-rekan dokter. Nggak yakin sama diri sendiri ya. Soalnya anak sendiri tuh clouded ya. Iya. Bener-bener penilaiannya nggak jelas Nggak gitu. jelas. Oke. Tapi kalau untuk nge-handle anak-anak nih, yang paling kalau gue ngurusin mungkin ya, kalau anak gue rewel tuh kok gitu kan. Jujur loh, gue kayak gitu kan. Nah, menangani anak-anak ini gimana sih, Dok? Menangani anak-anak orang ya. Iya. Iya dong. Harus di-highlight ya, kalau anak-anak sendiri tuh sumbunya agak lebih pendek kalau anak sendiri. Ya lo rasa kan? Tapi anak tuh, kalau gue ya, gue kan ada 2 ya. Gue tuh ngelihat anak gue yang cowok tuh lo banget kayak gua, sifatnya itu ada hubungannya ya. Maksudnya cara dia ngatain orang, cara dia jawabin omongan gua. Yang cewek itu kayak emaknya banget. Karena jadi dia kayak melihat minimi aja. Karena dia melihat, merekam, kayak absorb semua itu pasti dari orang tuanya. Jadi mau tidak mau mereka merefleksikan orang tuanya. Benar, setuju gue. Kalau karakter dari lahir tuh maksudnya ya akan kebentuk karena ya orang tuanya sih sebenarnya. Benar. Ya nggak sih? Iya. Jadi kalau gue biasanya nanganinnya gimana, Dok? Kalau ada baby atau anak kecil lah ya, toddler kan yang biasanya udah butuh. Iya kan mereka kan nggak bisa ngerti juga. Oh gue sakit ini kan, kalau kita bingung tahu ya. Kalau mereka kan kalau nggak nangis, bahasanya kemana? Kalau gue tidak pernah menganggap anak kecil itu anak kecil. Maksudnya ketika toddler datang ke ruangan gue akan anggap pasien gue tuh dia. Jadi bukan emaknya. Jadi I will greet him or her first. Jadi kayak halo selamat pagi siapalah namanya gitu, kita kenalan dulu supaya dia merasa acknowledge. Jadi dia merasa dokternya kok nyapa gue ya bukan maknya gitu. Itu satu. Terus gue akan bicara bener-bener seperti kayak gue ke anak gue. Jadi gue membesarkan anak gue tuh ngomongnya kayak orang dewasa aja. Bukan baby talk yang bukan minyi-minyi gitu kan. Gue gak pernah menganggap mereka anak-anak banget gitu. Jadi gue akan tanya sakitnya yang mana, di sebelah mana. Terus when they start screaming gitu, gue kan jadi ruang praktek gue itu pasti banyak mainannya. Betul, biasanya dokter anak gitu. Dokter anak ya. Jadi kadang-kadang pas mereka datang gue nggak nanya dulu lo sakit apa dan lain-lain. Gue akan aku punya Lego, kita main nyusun Lego dulu. Sambil nyusun Lego, setelah mereka distracted dengan mainan, baru tapi katanya perutnya sakit ya kan, mamanya pasti udah ngomong tuh, ini dok sebenarnya bla-bla-bla. Iya kan biar cepet gitu kan. Iya, jadi baru gue kayak langsung periksa secepat mungkin. Oke, udah dapet selesai, dia lanjutin main, gue udah ngobrol sama orang tuanya gitu. Tapi kan gini ya. Itu yang bikin lama tuh kalau ngantri ke rumah sakit. Enggak. Tapi kan gini ya. Kalau kita ngadepin orang kerja itu kan bukan diagnosa. Yang dirasain tuh valid ya. Iya betul. Tapi maksudnya kan kita ada orang tua yang nggak tahu nih dok, anak gua nangis terus pokoknya, nggak tahu lapar, nggak tahu nggak anget, tapi entah mau tumbuh gigi lah katanya. Iya kan? Akan lebih sulit kan? Karena untuk 3 sampai ya berapa 4 tahun belum bisa diajak ngobrol dua arah juga. Mereka belum kan? Bisa mendescribe apa yang mereka rasakan. Pokoknya semua nangis aja. Iya pokoknya nangis aja. Gimana tuh lo? Justru ya nggak ada mungkin nangisnya nangis yang nggak mungkin ada apa kayak gitu, beda lagi kan. Justru sejujurnya nih, sejujurnya yang bikin gue jadi dokter anak tuh itu. Jadi there are a lot of reason orang ambil spesialis apa ya. Tapi gue masuk dokter anak karena menurut gue pasien anak itu paling jujur. Iya, karena mereka kan nggak bisa bohong. Mereka nggak bisa bohong, kecuali udah remaja ya, itu later on. Dan bahkan ketika mereka bohong, lo bisa lihat dengan nyata lo lagi bohong gitu loh. Jadi sangat berbeda sama waktu gue koas kan kita keliling ya ke berbagai spesialisasi. Sangat berbeda dengan dewasa. Dewasa tuh bisa banget actingnya kayak paling sakit sedunia, ternyata biar dapat surat sakit.
Atau misalnya paling kuat sedunia, enggak saya enggak apa-apa, ternyata lo sakit parah, si paling tegar gitu loh. Si paling tegar. Iya, kalau si anak kecil itu enggak bisa. Jadi kita kebetulan gue sekolah alhamdulillah di universitas yang bagus dengan guru-guru yang top notch gitu. Mereka ngajarin kita untuk bener-bener take a look, take your time, lihat anaknya. Kita punya red flag istilahnya, tanda di mana lo tuh bener-bener dengan lo lihat, lo periksa baik-baik, lo bakal tahu jawaban jujurnya gitu. Jadi no matter ayahnya bilang apa, ibunya bilang apa, itu hanya jadi data pelengkap gitu. Yes. Jadi penilaian utamanya tetap ke anaknya. Yes, betul. Jadi misalnya anak kecil kalau nangis banget, nggak bisa ditenangin, pasti dia sakit. Pasti ada sesuatu gitu. Ada yang nggak nyaman ya. Ada yang nggak nyaman. Tinggal tugas kita tuh kayak detektif nyari di mana nih. Nah itu kan susah ya. Nah itu kan susah, benar-benar. Nah ya itu justru karena itu tadi guru-guru kita udah mengajarkan, oh kemungkinan di umur sekian yang bikin dia nangis sampai kesakitan banget itu ini. Misalnya in small babies, lo datang anak 2 bulan nangis banget, nomor 1 top of mind gue kolik nih. Nafas ya. Kolik nggak bisa perut, nggak bisa burping, gesi lah. Gesi. Nomor 2 baru gue pikir yang makin bahaya kan. Yes. Ya mau yang aneh-aneh lah gitu. Tapi kalau datang umur 3-4 tahun nangis banget, megang perut kesakitan, gue udah nggak mikir kolik dong. Gue mikirnya bisa stres mungkin anaknya. Ya. Lapar tapi nggak ada yang cocok makan nangis aja. Iya jangan-jangan belum makan. GTM. Bener, jangan-jangan salah makan lagi mencret gitu. Bisa sih, bener sih. Apalagi orang tua kan juga orang tua anak pertama tuh semuanya kalau bisa dikit-dikit ke rumah sakit bener kayaknya sih. kan. Bener. Dikit-dikit kayak aduh ke rumah sakit. Dimaklumi sih soalnya ya. Oke. Lucu. Tapi Dok, ada gak sih yang kayak momen yang tak terlupakan lah bahasanya ya. Momen tak terlupakan selama paling unik lah. Iya. So far nih ya dalam kan jadi gue tuh PPDS tuh kan sekolah dokter spesialis. Kita kan 5 tahun tuh udah kayak dokter anak beneran sebenarnya. Cuman under supervision aja. Lalu gue lulus praktek sendiri nih on my own selama 1 tahun. Pengalaman tak terlupakan itu gue sampai ada Mahmud Abbas ya, Mahmah muda anak baru 1. Oh my god, ada istilahnya Mahmud Abbas. Sumpah, gue Abbas di otak gue tuh apa? Anak basket. Iya kan? Gue juga baru tahu nih setelah gue taunya macan ternak. Apa tuh mama cantik? Antar anak. Astaga. Oh my god. Oke, jadi ada Mahmud Abbas, Mama muda anak baru 1. Anak dia tapi. Anak dia. Iyalah. Dia Masa anak tetangga lu klaim. Siapa tahu anak bawaan suaminya. Yes. Mama Jaksel ya. Mama Jaksel. Sepanik itu memang kayak ya wajar sih, anak baru 1 ya, baru berapa bulan gitu umurnya. Panik banget, anaknya nggak mau minum susu dan lain-lain sampai nelpon gue. Oke, besok kontrol aja, dan turns out dia nggak bisa menyusui sehingga harus beli Sufor lah intinya. Dia bawa 7 kaleng Sufor ke meja gue untuk kita cek anak saya harus yang mana. Lo jangan ketawa dong. Enggak, tapi gak apa-apa kan, karena mungkin mau ngasih yang terbaik kan. Betul. Jadi justru di situ gue tapi kan 7 kaleng, tapi kayak bukan, ini kan dokter anak. Iya. Dia bukan laboratorium. Nah, iya, paham gue. Dan si mama ini tuh justru yang bikin gue salut adalah dia tuh segitu risetnya. Jadi dia tuh bawa 7 kaleng tuh nggak kaleng-kaleng ya maksud gue. Tapi gelas-gelas. Bukan sampel maksudnya. It's not cheap at all. Itu kayak ada yang dia impor langsung, dia udah order dari Jepang, ada dari UK, ada yang dari mana, ada yang produk lokal. Lalu itu dengan segala bentuknya, ada yang Sufor biasa, ada yang Sufor alergi, Sufor setengah alergi yang partially hydrolyzed gitu ada. Aduh, gue bingung. Dan maksudnya gue kayak wow, hebat banget ini mama bisa tahu sebanyak ini. Dan akhirnya kita waktu itu kebetulan tuh gue sudah reporting cukup oke ya sama mamanya. Jadi I feel fine gitu untuk menemani dia dengan kepanikannya. Dan akhirnya kita menemukan satu yang cocok untuk anaknya. Dan ternyata anaknya alergi susu sapi. Jadi akhirnya dia pakai yang produk Indonesia. Jadi yang dia beli impor semua tuh gak kepake. Gak kepake. Oke. Dan itu gak akan kelupa sih sampai sekarang. Mamanya pun setiap kalau kontrol kayak, ya ampun dok, anak saya sekarang udah segede ini. Dulu saya bawa susu kaleng banyak banget gitu. Tapi dokter, itu kan berarti orang tuanya gini, kalau kita bandingkan orang tua dulu itu kayaknya
gue aja deh gitu, kalau usah ngomong kita lah ya, gue aja dikasih makan kayak makan, maksudnya ya makan biasa aja gitu, itu kan puji Tuhannya sehat-sehat aja. Fakta dan mitos gak sih cara besarin anak orang dulu sama sekarang? Betul. Nah, beda gak sih? Itu kan sekarang semakin mudahnya untuk mencari informasi. Terus habis itu banyak sekali seminar-seminar mengenai parenting, ya kan? Itu menurut dokter, menurut gue juga ya, orang tua, apalagi orang tua baru, keblinger. Ya, karena too much information. Terus habis itu belum bisa mendigest kepanikan, apalagi anak pertama. Terus tiba-tiba ya tadi mungkin itu salah keblinger. Benar. Karena kan gini loh, kita pasti namanya juga orang tua anak pertama pinginnya yang terbaik anak kita. Terus habis itu ternyata anak kita dengan bukan kondisi, maksudnya dengan karakter yang beda-beda. Terus dengan kebutuhannya mungkin ada yang doyan makan, ada yang nggak doyan makan, gitu kan, ada yang alergi, ada tidak alergi. Otomatis kan kita cari research mulu kan. Akhirnya keblinger tuh knowledge-nya kan. Ada yang, kalau gue tipe kalau orang yang orang tuanya, gue dulu tuh adalah anak gue harus MPASI di 6 bulan. Ada juga yang before 6 bulan mereka udah mulai makan maksudnya yang nggak hard food sih, tapi ya udah mulailah MPASI-nya nyoba-nyoba gitu kan. Itu kan itu dari knowledge yang ya karena semakin mudah mencari informasi lah mereka seperti itu. Nah, kalau menurut dokter sendiri, itu bagaimana kita menghadapinya dengan era yang begitu mudah mencari informasinya itu? Karena itu kan, mohon maaf ya, itu salah satu yang akhirnya banyak yang konsultasi sama dokter anak dengan berbagai macam ketakutannya. Benar. Kalau gue melihat fenomena ini tuh kayak blessing in disguise, tapi di satu sisi ada negatif, maksudnya plus minus banget. Jadi gue setuju banget istilahnya terlalu banyak informasi sampai keblinger, sampai di titik, kan gue lately setahun terakhir ini sering bikin konten nih, sampai di titik sekarang gue lagi males gak bikin konten lagi, karena gue merasa gue khawatir information fatigue gitu. Jadi too much information sampai orang jadi udah swipe aja, jadi kayak ngambil yang info yang dia pengen denger aja. Nah, which means nggak bisa kan lo kalau ada data harus end to end dengernya. Nah, kalau menurut gue positifnya mama-mama sekarang tuh jadi well educated dan jadi lebih pinter. Jadi nggak ada tuh kasus, maksudnya bukan nggak ada ya, lebih kecil lah kasus di mana orang tua tuh bener-bener nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi lebih enak kalau diajak diskusi. Tapi on the other hand juga karena terlalu banyak informasi dan kadang-kadang informasi tuh nggak bertanggung jawab. Antara si pemberi informasi yang emang dia nggak certified, dia nggak seharusnya contohnya GPT. Bahkan chat GPT aja kadang-kadang lebih pinter gitu. Itu udah. Maksudnya chat GPT tuh seenggaknya dia cari literatur beneran, tapi kan ada yang asal maksudnya cuman menggabung yang dia pengen denger digabungin gitu. Nah, itu tuh yang menurut gue membutuhkan wisdom dari mama-mama yang dengerin dan pakai akal sehat juga ketika dengar informasi gitu. Jangan sampai kata si A terus lo ikutin 100% gitu. Kan sometimes it doesn't match with your situation gitu. Atau kata influencer. Influencer cara dia gedein anak sama anak kita beda lah ya. Yang sudah seperti menjadi dokter ya sebenarnya. Jadi dewa buat mereka kan. Jadi makanya di situ gue kadang-kadang suka menyarankan ke pasien gue gini, intinya kalau menurut gue, kalau anak lo normal-normal aja nih, sehat-sehat aja, nggak punya penyakit khusus dan lain-lain, udahlah, you pick one pediatrician yang lo paling cocok kurang lebih stylenya, paling accessible, cukup deket atau apalah, pokoknya lo gampang, udah lo sama dia aja. Unless something happen, misalnya anak lo ternyata nggak normal atau apa, baru lo cari yang lebih expertise di bidang itu, misalnya ke subspesialis apa gitu. Karena sejujurnya kalau gue merasa lebih mudah buat gue sebagai dokter anak itu ngelihat anak yang setiap bulan datang ke gue, lalu gue akan notice ini ada yang aneh nih sama dia. Karena sudah mengikuti track recordnya, maksudnya dari awalnya terus tiba-tiba ada berubah. Kita kenal banget gitu sama anak ini. Dibandingin pasien yang mungkin pindah-pindah dokter, terus dia ke dokter ini karena kata influencer ini bagus, dia ke dokter ini karena kata dia lihat iklan apa bagus, terus pas datang ke gue dia bawa seabrek hasil lab yang banyak banget. Gue kayaknya gue nggak butuh sebanyak ini gitu. I'd rather lihat lo dari awal sampai akhir gitu. Tapi gini dok, di umur berapa yang paling krusial buat kita buat kita detect nih anak kita akan misalnya
delay speech atau kayaknya dia stunting deh. Oke. Soalnya gini ya, kan kalau gua pribadi seingat gua ya, sorry ya, kalau bini gua nggak ngajak gua ya. Soalnya seingat gua ke dokter anak itu kayaknya cuma vaksin atau demam. Tapi Kalau kan sakit. vaksin tuh cuma sampai 2 tahun ya? Enggak, 5. Banyak Ya, sampai yang rutin. vaksin dasar kali ya, Iya, imunisasi iya, dasar. setelah Imunisasi dasar bukan sampai 5 ya dok ya harusnya? Sebenarnya dasar tuh kan karena dianggap di cover pemerintah ya. Jadi Iya. kalau oke, istilah oke. imunisasi dasar tuh Iya. strictly buat sampai 18 bulan. Pokoknya Tapi imunisasi rekomendasi IDAI banyak sampai Iya. 9 tahun, Iya, 12 tahun benar. juga ada. Yang sampai sekolah-sekolah tapi ya. nggak setiap bulan kan? Enggak. Nah, makanya kan di memori gua ke dokter anak tuh kayaknya cuma sampai 4 tahun kali ya. Ya itulah. Ya samalah berarti. Nah, setelah itu kan gue udah nggak pernah denger kayak bini gue ngajak ke dokter anak atau apa gitu ya. Nah, tapi apakah cukup ke dokter anak tuh kayak cuma pas sakit doang atau maksud gue kapan nih usia-usia krusial? Nih anak gue kayaknya ngomongnya udah telat banget deh. Atau anak gue nih Untuk kayaknya mendeteksi. iya stunting deh Oke. gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya kalau gue lihat nih, ini asal ya, maksudnya Iya. gue mengilhami sendiri. Kenapa IDAI pemerintah tuh bikin wajib itu tuh sampai 18 bulan atau 2 tahun, atau IDAI itu yang paling padat tuh kan di 2 tahun pertama, Iya. habis itu setahun gitu kan. Karena emang krusial banget di 2 tahun pertama lo tuh regular visit lah ke dokter anak lo. Karena di situ banyak hal yang harusnya seorang anak tuh catch up-nya cepet gitu. Misalnya kalau gue suka membagi ke pasien-pasien gue tuh 0 sampai 7 hari itu the hardest part biasanya buat ibu-ibu. Oh ya, karena baru Baru belajar melahirkan. ASI bla 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 gitu ya. Habis gitu the first hardest part lagi sampai sebulan. Biasanya anaknya masih bingung segala macam, puting Oke. belum bisa nyusuin dan lain-lain. Nah, setelah itu Mandiin juga bingung, masih bingung merah. semuanya, heeh. Iya. Terus mamahnya stres karena belum boleh jalan-jalan kan sampai 40 hari jadinya. Enggak sih gua mau ke gereja-gereja aja bawa anak Kan gua baru lahir. banyak tuh yang kayak begitu tuh. Jadi sampai sebulan tuh emaknya masih gimana gitu. Nah, lalu gue akan bagi per 3 bulan setelah itu. Jadi sampai 3 bulan checkpoint 1, anaknya udah bisa ngapain. Nanti 4 bulan kan mesti bisa angkat kepala. Ada parameternya ya emang. Yes. Terus nanti kan dia tetap kontrol per bulan, tapi gue akan lihat nanti di 6 bulan udah waktunya makan. Iya. 9 bulan udah waktunya mungkin bisa merangkak atau mungkin angkat badan Manjat-manjat berdiri. gitu kan. Terus setahun kan first birthday, itu udah pasti lo harus ke dokter anak di setahun untuk review setahun terakhir gimana. Habis gitu 1,5 tahun ada vaksin juga kan. Iya. 1,5 tahun itu penting untuk tadi yang kayak perkembangan karena 1,5 tahun anak harusnya udah bisa jalan. Udah bisa jalan, udah bisa Oke. ngomong. Udah bisa ngomong. Ngomong Ngomongnya harus kosakata ya, vocab ya. vocabnya harus udah banyak karena nanti by 2 tahun minimal anak bisa bikin 2 kata sambung sama 50 kata gitu. Oke. 50 Bahasa gampangnya ngoceh. Ya. Iya. Nah, jadi maksud gue kalau lo baru datang di umur 2 tahun kan udah keburu Iya. speech delay nih kita Oke. bilang. Jadi datanglah di 1,5 tahun supaya kalau kok baru bisa ngomong mama papa doang sih. Iya. Harusnya kan 1,5 tahun udah lumayan banyak lah Iya. nyicil buat 2 tahun harus bisa 50 nih. Setidaknya bisa ngobrol gitu kan. Iya, jadi kita bisa encourage papanya, "Pak, waktu tinggal 6 bulan nih untuk mengumpulkan 50 kata nih." Sehingga di 2 tahun pas kita cek udah bisa belum nih ngomong 50 kata. Kalau udah bisa, oh ya oke, pass Iya. nih, bisa nih. Udah bisa bikin kata sambung, bisa bilang mau ke PIM gitu misalnya. Oke. Oh ya oke. Berarti beres. Selanjutnya ya udah nanti di 3 tahun. Setahun sekali tuh kita bisa lihat tumbuh nggak sih anaknya. Oh, berarti kayak 3-4 tahun tuh setahun sekali buat ngemantau pertumbuhannya. Betul, biasanya kalau gue biasanya di setahun itu kan kita ada vaksin influenza tuh. Iya. Nah, Oh, iya, pada di situ saat lah dia momennya. vaksin kan anaknya harusnya sehat, kita sekalian cek nih 3 tahun udah bisa ngapain. Oke. Nah, terus kalau ada something weird atau kayak Iya. ini kayaknya abnormal, kita langsung address ke Iya. parents biasanya. Nah, kayak ada ponakan gue tuh terindikasi tinggi banget. Nah, Oke. kakak gue udah mulai worry. Karena dia tuh kan paling tinggi tuh. Udah di kelas 3 apa kelas 4 ya. Terus kan secara genetik kakak gue dan suaminya tuh Oh, kakak lu cewek ya? Cewek, nggak setinggi itu. Tapi kakak gue ukuran cewek tinggi. Nah, jadi kemarin sempat ke dokter, katanya potensinya itu dia bisa lebih dari 2 meter. Kayak sepatunya aja sekarang tuh kelas udah 39. Cowok? Cowok. Oh, oke. Kelas berapa? Berapa sih? 3 apa 2 ya. Wow. Terus dia tuh udah 1 berapa. Terus dokter bilang dia akan lebih dari 2 meter sih mostly.
Nah itu kakak gue juga takut, ini normal nggak nih kira-kira? Gimana cara stopnya gitu? Nah itu kayaknya baik. Cara stop. Gede banget Masalahnya tinggi. Masalah masih kelas 3 SD masih paling tinggi dia di mana-mana. Masih tumbuh kembang. Iya. Sebenarnya pada beberapa case itu kalau terlalu tinggi juga tuh kita khawatir ada abnormalitas ya, kayak maksudnya banyak penyakit yang karena ternyata kedeteknya kok tingginya terlalu tinggi banget. Tapi biasanya kita akan, that's why penting banget plotting tinggi lo di kurva. Kalau dokter anak tuh senjatanya chart lah ya, kurva WHO, CDC gitu-gitu. Di situ kita bisa lihat nih anak tinggi emang batas dari atas ya? Iya, dari lahir enggak, atau ada sudden, tadinya dia normal tiba-tiba tinggi gitu kan. Karena itu bisa mengartikan banyak hal. Bisa emang dia enggak, dia sakit misalnya, ada sindrom tertentu yang bikin dia tinggi. Atau malah ternyata puber diam-diam. Too early, puber kan bikin orang tinggi ya. Iya betul. Tapi too early kok cepet banget cowok. Nanti dia akan stop ya? Nanti stop earlier gitu. Early bloom namanya. Betul. Biasanya cewek yang banyak sekarang ya. Iya. Nah nanti gue oke terus lanjutin. Nanti gue yang habis konsultasi gue. Jadi setelah lewat usia 5 tahun, saran gue at least once a year lo ke dokter anak. Ke dokter anak. Untuk lihat anak lo normal gak sih sebenarnya. Nah dokter, aku mau nanya nih, ini sekalian gue konsultasi kayaknya ya dokter ya. Nah kalau normalnya anak perempuan itu menstruasi pertama di umur berapa? Menstruasi, jadi mens itu bukan awal puber. Jadi buat perempuan, pubertas itu dimulai dari munculnya payudara, tumbuhnya payudara. So if you ask normalnya mens umur berapa, yang gue bisa kasih jawaban adalah normalnya tumbuh payudara tidak boleh lebih cepat dari 8 tahun. Dan mens itu kurang SD tuh? 8 tahun kelas 3 kali ya, 3 tuh. Gak boleh lebih cepat. Jadi at least dia kelas 4, kelas 5 baru tumbuh payudara. Dan dia biasanya rata-rata mens adalah 2 tahun setelah tumbuh payudara normalnya. Make sense. Ya. Atau 1,5 tahun bisa kali ya? Masih bisa, makanya tadi gue nggak bisa bilang nih mens tuh paling cepet. Berarti indikasi untuk anak perempuan adalah tumbuh payudara terlebih dahulu, baru diikuti dengan menstruasi. Berarti puber pertama itu adalah pada saat tumbuh payudara, bukannya mens pertamanya. Bukan mens pertama. Karena banyak yang ketukar ya, bahwa puber pertama adalah pada saat menstruasi pertama. Dan ketika lo udah mens, itu artinya puber lo udah start maybe around 2 tahun yang lalu. Jadi kalau ada anak kelas 3 SD umur 8 tahun dia mens, artinya dia early puberty. Karena artinya di 8 tahun tuh dia udah mens, tarik 2 tahun berarti jangan-jangan kelas 1 SD 6 tahun. Itu dia udah muncul payudara. Nah itu efek untuk kedepannya gimana dong? Kalau kita ngomongin early puberty itu banyak banget implikasinya. Nomor 1 tentunya implikasi sosial dulu ya. Kayak anak kelas 3 SD udah mens, padahal mens itu artinya puncak dari pubertas kan. Kayak ada suka-suka lah kayak gitu loh biasanya. Iya, dan artinya lo secara reproduksi udah aktif. Kalau istilahnya terjadi udah bisa bunting ya? Bisa hamil benar. Iya kan? Lo gak enak banget. Iya benar. Iya. Gue berusaha sopan sih. Kalau dia emang gak sopan. Hamil. Jadi intinya anak kelas 3 SD itu berarti dia udah bisa hamil loh anytime gitu. Itu satu. Yang kedua, belum lagi peer sama temen-temennya kan. Artinya kalau udah mens berarti payudara lo udah tumbuh dari 2 tahun lalu, berarti lo udah membutuhkan mini set dan bra, padahal teman-teman lo masih mandi bareng mungkin ya gitu. Itu. Terus secara implikasi biologiknya, maksudnya kesehatannya, perempuan tuh kan udah dikasih modal sel telur sejak dia di dalam kandungan kan. Jadi, dan itu nggak akan bertambah tuh. Sejumlah sel telur itu berarti kalau lebih cepat keluar, lebih cepat habis. Berarti menopause-nya lebih cepat? Yes. Dan early menopause sudah terbukti related to many things kan, karena estrogennya turun. Bisa osteoporosis kalau nggak dijaga kalsiumnya dari sekarang. Bisa segala macam efek dari early menopause gitu. Anakku juga cewek kan? Cewek. Ada cewek kan? Oke. Masih 4 tahun. Iya, jadi itu. Tapi itu udah mulai harus dipantau kan. Tadi kan dokter juga bilang bahwa sampai 5 tahun tuh per tahunnya harus di kayak cek pos gitu kan. Itu iya, tapi gue lebih worry sama pergaulan sih zaman sekarang. Ya itu juga ya, udah pasti lah ya. Tapi lo juga udah mulai kan? Maksudnya kan anak cewek SMP, SMA, kayak takut banget gue. Kalau gue karena gue balik lagi ya, karena mungkin lo bapak ya. Iya. Terus kalau gue kan gue komunikasi sama anak gue, puji Tuhannya Elina tuh
bisa menjaga diri dan punya pendapatnya dia sendiri. Jadi gue nggak sekhawatir itu sih. Ya mungkin karena pergaulan gue ya. Gue lebih aman aja kalau sama anak cowok tuh. Kayak anak cewek gue mulai worry loh. Kayak misalnya nih ya, jalan di mall atau ya let's say gue meeting lah, ada kayak di bar atau lihat anak-anak bocah-bocah, anjir langsung anak gue ntar lagi gini nih sama cowok sama kayak mereka nggak tahu itu gue udah gimana rasanya kalau misalkan lo ya anak lo SMP kelas 1 terus habis itu bilang ke lo gitu, papa aku kayaknya suka deh sama yang ini. Ayo, lu udah training. Nanya siapa sih dia? Lu sebagai dari bapak. Sebagai bapak. Belum bisa jawab gue. Tapi itu udah harus lu pikirin loh. Iya, suruh ngadep gue dulu. Satu SMP anyway. Ya mau ngapain? Gue tanya lo pacaran umur berapa? Jujur aja loh. Ya SMP. Ya udah. Sama kan. Lo sudah Tuh bisa loh. Gak mau. Karena kalau gue pribadi, tapi tadi dulu dok. Sebenarnya aku mau nanya juga. Kalau menurut gue dokter anak itu agak ada yang akhirnya nyerempet ke psikologi juga. Iya benar. Iya. Karena secara tidak langsung psikologi orang tua juga dan plus psikologi anak. Betul. Nah itu gimana tuh? Gimana ya berjalannya? Harus menjaga psikologis mamanya juga ya, bapaknya. Iya, itu benar. Berjalannya tuh seperti apa sih dok? Kalau gue kan mungkin kayak gue nih, ya kalau misalkan vaksin ya dulu vaksin aja. Habis itu kan nanti ceritanya adalah mengenai ya itu tadi di psikologinya kan. Kalau gue sih jadi balik lagi ke pendidikan ya. Kalau menurut gue dulu kita di train, maksudnya sekolah dokter anak tuh salah satu yang terlama ya. Maksudnya karena kita mayor ya istilahnya yang bedah, obgyn, anak penyakit dalam tuh kita sekolahnya capek lama, ternyata tuh bermanfaatnya sekarang. Anak paling murah deh kayaknya di antara gitu. Nah, terus gitu. Intinya selama gue sekolah tuh kita kayak emang kita ada kayak stase di psikiatri. Gitu. Kita ada juga ketemu di bagian bedah, ke bagian kedokteran komunitas. Jadi kayak belajar etika, belajar ngomong, belajar konseling gitu. Karena itu ternyata sekarang kepake banget. Jadi more or less kita tuh, kalau gue udah ketika datang gue bisa lihat ini problemnya tuh lebih ke physical atau lebih ke psychological gitu. Jadi kita bisa bedakan karena physical tuh strict. Jadi sesuatu tentang fisik tuh pasti strict, kayak demam ya muntah ya ini gitu, ada protokol ya. Pokoknya udah pokoknya di buku tuh ada tuh strukturnya kayak gitu. Ada guideline. Kita bekerja pakai guideline gitu. But when it comes to psychology, menurut gue itu human to human approach kan. Dan bukan yang jadi 1 + 1 jadi 2, tapi bisa aja jadi 3 gitu kan. Betul. Nah ketika kita dapat yang kasus itu, kita coba lihat nih orang tua bisa nggak jadi mediator, apalagi kalau anaknya udah remaja kan. Jadi sometimes kalau menurut gue orang tuanya di sini nggak netral, berarti gue akan minta, gue pengen ngobrol sama anaknya doang, mama tunggu di luar gitu. Begitu. Berat juga ya berarti pekerjaan dokter anak ya. Karena jawabannya bisa beda. Ada mama kan? sama nggak ada mama, jawabannya beda gitu. Nggak bisa jujur dan biasanya anak-anak itu di fase gue dong nanti. Nah dan kalau gue biasanya berusaha jadi temennya si anak-anak ini. That's why mereka berpihak ya. Ya jadi biar mereka open ke gue. Jadi supaya kita bisa see clearly gitu loh, kayak sebenarnya problemnya apa sih, potential cost-nya apa sih. Wah itu di fase-fase gue, fase-fase menangani anak-anak remaja. Bukan gue gak akan bilang anak remaja sih, remaja lah. Iya. Tapi gini ya, dokter anak tuh sampai umur berapa sih? Iya, 18 tahun dong. Oh, 18 tahun, 11 bulan, 29 hari. Begitu 18, maaf pindah ke internis. Oh gitu. Gua pikir tuh kayak sampai bocah-bocah doang. Enggak. Tapi sebenarnya kalau aturannya segitu. Tapi kadang ada rumah sakit yang membolehkan kalau anaknya mau ke mau penyakit dalam aja karena mereka udah ngerasa udah teenager gitu. Tapi kalau di tempat gue bekerja itu strict, 17 tahun, 11 bulan, 29 hari masih ke gue, 18 tahun pindah. Oh, berarti sampai 17 tahun berapa dapat? Pokoknya lo belum ulang tahun 18 tahun. Pokoknya kurang dari 1 hari lo tetap ke gue. Di daerah itu ya. Banyak orang 16 tahun udah punya anak. Jadi dia dua-duanya dokter anak. That's actually kita pernah ngalamin itu. Iya bener dong. Iya benar. Dulu kita pusing banget tuh di RSCM kita pernah ada pasien kayak gitu. Kebetulan dia masih 15 atau 16 tahun. Mentally not ready yet, tapi dia hamil gitu. Terus yang jawab konsul gue apa penyakit dalam nih. Terus
sorry ya kalau zaman sekolah, kalau zaman sekarang kan kalau udah konsul gue gitu ya. Karena kita udah bekerja nih. Kalau zaman sekolah kan lo aja deh, kan dorong-dorongan nih. Dorong lo aja deh yang ini yang ada kan. Kan lagi jaga malam nih, lo aja lah jangan buat gue. Nggak bisa. Mau udah punya anak juga, dia tetap dokter anak. Anak-anak. Lucu banget. Jadi dia dan suaminya di bangsal anak. Anaknya di bangsal anak juga. Jadi gue membayangkan, gue di otak gue membayangkan di bagian anak ini gue masuk ke rumah sakit kan biasanya kan dipisah-pisah kan di bagian anak tuh dengan nuansa anak-anak tapi ada yang bapak dengan kondisi Iya. hamil. This is actually sahabat gue, teman seangkatan gue. Kita kan harus ngikutin kasus panjang. Jadi kalau gue PPDS tuh dulu biar lulus gue harus punya satu pasien yang gue ikutin selama 2 tahun. Pokoknya dia harus sehat dalam pemantauan gue. Kalau kenapa-napa ya nanti di akhir gue dipertanyakan, kan lagi lo ikutin kenapa sakit, intinya gitu. Nah, teman gue ini dapat kasus pemerkosaan. Aduh. Jadi si pasiennya dia itu anak umur 15 or something. Dia di korban pemerkosaan. Jadi yang jadi pasien dia adalah si yang ibu di anak kecil diperkosa ini. Lalu akhirnya dia juga merawat juga si anak ya. Jadi teman gue ini jadi dua-dua ibunya dan cucunya sekalian gitu kan. Maksudnya dia lucu banget lagi. Jadi kan dia ikutin 2 tahun ya. Iya. Dari hari dia ketahuan diperkosa terus hamil, dia ikutin selama 2 tahun kan. Jadi udah lahir tuh. Iya. Udah lahir. Udah setahun. Jadi si teman gue ini ngurusin vaksin emaknya dan vaksin anaknya gitu ibaratnya. Iya kan? Lucu banget. Dan ya jadi ya segitulah kita dokter anak tuh ya selama lo di bawah 18 tahun berarti harusnya masih ke kita. Gue pikir ya udah 5-6 tahun, 7 Bayi-bayi tahun. gitu. Iya kayak ya umur ya setelah di atas maksudnya di atas 5 tahun atau 6-7 tahun SD awal soalnya lah kayak udah pindah. Elina berapa tahun? Udah 12. Nah pasti dia udah gak mau kan bawa dokter anak. Udah gak mau. Iya kan? Udah gak mau. Dia kalau mereka gak mau deh kayaknya. Iya, karena dia sudah menggolongkan di kategorinya adalah teenager. Dia belum ketemu gue kan. Asik. Soalnya karena story dokter zaman sekarang tuh kayak makin lama makin muda dan betul semakin gaul. Dan makin gaul ya. Gaul bahasa gue. Contoh deh anak SMP kan? SMP anak. Nah, anak SMP lu ajak deh ke dokter gigi yang ada mainannya. Gak mau. Gak mau kan? Dia maunya adalah nonton Netflix aja. That's it. Iya, yang udah orang gede kan maunya. Ya lo carilah dokter anak yang masih muda. Masalahnya anak gue itu paling gak mau dia bawa ke dokter. Kayak gue untuk bawa scaling aja gitu kan. Gue harus memberikan pengertian itu kayak you have to bla 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 ini begini ini this is for this bla bla bla. Kayak itu panjang kali lebar gitu kan dengan era-era gen alpha ini gitu kan. Jadi semakin kesini semakin banyak ketakutan menurut gue, semakin agak susah. Jadi kayak yaudahlah I can do it by myself. Kayak contoh gampang gini kan, tetes mata gitu, obat tetes mata gitu kan. Gue tahu anak gue nggak bisa akan netesin obat mata sendiri kayak kita kan dulu susah kan. Sampai ada pun juga orang dewasa untuk netesin obat mata kan susah. Dia nggak percaya kayak udah aku bisa kayak gini atau nggak taruh aja di my eyelashes gitu kan. Kayak nggak bisa lo melek nggak lo kayak gitu. Nah kayaknya sekarang umur yang SMP lah, mau start mulai SMP anak zaman sekarang udah mulai ada rasa percaya sama dirinya sendiri tuh lebih dibandingkan era-era generasi kita deh anak milenial gitu. Nurut aja kan kita dulu. Iya. Berarti harusnya tugas dokter anak ya kayak mengedukasi anak cewek masalah mens, masalah seks gitu. Banget. Dan itu hal yang memang kan gue punya banyak pasien remaja ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau gue lihat nih gen alpha, gen Z yang akhir-akhir, gen alpha kan pasien gue masih di situ kan. Mereka tuh mau nurut sama yang menurut mereka role model. Lo keren. Oh, yang look gue up gitu. Iya benar. Kalau lo nggak keren, ya lo diem aja lah. Bener lagi. Iya. Jadi biasanya gue kalau ketemu pasien remaja, kan ya remaja kayak mencoba jadi bunglon lo ya. Iya gila. Semua mainan gue jauh. Sorry lo nggak tahu gue siapa, lo harus tahu dulu gue siapa. Asik. Setuju nggak sih? Soalnya kalau menurut dia dokter anak gue ya udah dia dokter seumur hidupnya sekolah. Dan udah kolot gitu ya. Culun gitu kan. Sorry. Gue dulu Cosmo Girl of the Year. Asik. Sorry guys gitu. Kemarin gue ada anak nggak mau banget sama mamahnya. Dia anak
lab school somewhere. Oke. SMA, kapten dance-nya gimana Asik, nggak lo asik. paling Iya, pasti iya. Paling Iya, itu iya. kayak Cantik banget lagi. bunga di sekolah Iya. banget cantik kan. lagi kan. Terus dia kayak lagi influenza loh yang mestinya bed rest dan lain-lain, tapi karena dia dance captain dia harus tanding. Jadi dia berantem tuh di poli gue, berantem sama mama papa yang nggak mau nurut. Pokoknya ya gimana kok nggak bisa gitu lah ya. Terus Dengan kestabernan itu kan. iya, terus kan lagi-lagi kalau remaja gue harus menjadi role model yang keren ya. Jadi gue harus bilang ke dia, oh gue paham rasanya jadi lo, karena gue dulu juga pernah di posisi lo. Gue bilang, hah, kamu sampai di mana di lab school gini? Oh, gue lab sky. Oh, asik. Lab school manapun lo paling keren lab sky, sorry. Ya. Maksud gue kayak gitu loh. Jadi sorry banget lab school yang lain, maaf. Sorry banget langsung bawa senioritas dia. Nah, terus aku kayak coba maksudnya we have to inspire her. Iya, At iya, the iya. same time kita harus masukin obatnya gitu. Kayak ngegiring dulu gitu jadi gue kan. bilang, Oke, gue tahu lo bakal sibuk banget dan ini penting banget untuk kehidupan lo. Tapi please, gue kasih lo obat, lo minum ini terus lo tidur. Syarat gue lo cuman minum sama tidur. Setelah itu lo mau dancing terserah lo gitu. Oke. Jadi akhirnya dia mulai listen to me dan start Keren to juga di dokter katanya. Soalnya gue selalu bilang I've been there gitu. Gue juga kayak lo, gue nggak mau berhenti masuk sekolah gitu dulu. Just because gue sakit sampai gue dirawat. Tapi kan lo nggak mau kan dirawat. Kalau lo dirawat lo nggak bisa lomba. Iya benar. Tapi emang bener akhirnya bisa melihat ya perbedaan dokter yang dulu, era dulu ya, era dulu dan juga era sekarang ini. Iya, maksud gue Kita bisa melihat lebih- perbedaan, maksudnya mereka lebih masuknya pun juga jauh berbeda, lebih bisa diterima dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu ya udah kekes lah bahasanya. satu Kan arah. gak enak banget, iya kayak kan kekes lah bahasanya. Dan menggurui banget ya kesannya. Iya, terus Iya. kayak kesannya dingin banget gitu loh, kayak masuk Iya, tuh kayak takut ya? takut takut kakak gitu. Dan gak relate sama dia. Iya benar. Oh. Padahal kayaknya generasi sekarang tuh butuh banget didengerin kan, mereka Iya. tuh sangat pengen di acknowledge gitu betul, loh. betul sekali. Butuh validasi juga. Banget gitu. Jadi tugas Bener kita kan? itu bener. Betul sih. Itu validasi paling penting sih anak Butuh zaman sekarang tuh. divalidasi. Validasi dulu baru masukin titipan-titipan lo. Titipan orang tua. Jadi lupa kan gue ngajak dia makan pempek. Oh, Gue udah bawa pempek loh tadi. Iya. Karena kita makan habis ini ya. Iya, habis ini kita. Kalau gitu udah Udah nih. kali ya. Udah ya nih. Seru Oke. banget. Seru masalah anak ya, luar biasa ya. Thank you so Ternyata much. dokternya gaul. Nah, dokternya gaul. Karena kayak gini-gini yang dicari sama apa tadi? Apa sih? Mamut. Mahmud Abbas. Nah itu. Gue aja kayak. Tapi mostly yang banyak ini anak pertama kan. Biasanya anak kedua udah lebih chill ya mereka. Iya, jadi kayak kalau anak selanjutnya tuh mamanya udah jago banget sih. Justru gue kadang-kadang nggak perlu kayak ngomong, oh mama udah pintar, oke sip. Oke sip gitu kan. Karena pengalaman. Udah ada experience sebelumnya juga. Dan udah ada wisdomnya sih yang gue Bener. suka. Jadi, Atau lebih kayak ya udahlah ya kayak gitu, kayak udahlah ya kayak gitu. Oke. Kalau gitu, thank you so Thank much you. dokter Thank you sudah so much. mampir. Di sela-sela waktu dia yang susah Betul. banget Liz. Karena habis ini ada event lagi dia. Iya, parah. Gila. Nggak bercanda. sosokan banget. Thank you dokter, sukses, sehat-sehat. Thank you. Thank you, bye.